Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Albanjari Education. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan filsafat pendidikan Islam. Pembahasan kita kali ini terkait dengan tokoh Ibnu Miskawayh ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang pendidikan Islam dalam sudut pandang Imam Al-Ghazali. Selanjutnya kita juga sudah membahas tentang pendidikan Islam dalam sudut pandang Ibnu Khaldun. Dan kali ini kita akan bahas pendidikan Islam dalam sudut pandang Ibnu Miskawayh. Nah, kenapa kita harus mempelajari sudut pandang para cendekiawan Muslim itu? Karena seperti yang kalian rasakan sekarang, seperti yang kalian lihat sekarang, pendidikan Islam di dunia, di Indonesia khususnya, begitu majemuk, begitu banyak jenisnya. Ya, seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, jenis pendidikan, tipologi pendidikan di Islam di Indonesia itu begitu banyak. Kenapa bisa sampai tercipta begitu banyaknya tipologi pendidikan, begitu banyaknya jenisnya pendidikan yang ada di Indonesia? Hal itu karena banyaknya pemikiran-pemikiran ini. Munculnya ada pemikiran pendidikan Islam dalam sudut pandang seorang sufi. Nah, makanya kita membahas tentang Al-Ghazali kemarin kan. Jadi bagaimana seorang sufi ternama memandang sebuah pendidikan itu dan bagaimana cara mendidik yang baik. Kita juga selanjutnya belajar bagaimana pandangan pendidikan menurut seorang sosiolog, menurut orang yang paham dengan kondisi sosial. Nah, bagaimana kita melihat pendidikan itu di mata Ibnu Khaldun. Beliau terkenal dengan bapak sosiologi Islam sehingga pemikiran sosialnya begitu sangat berdampak terhadap bagaimana pendidikan saat ini, seperti yang kalian bisa lihat, seperti yang kalian bisa rasakan. Nah, terbentuknya pemikiran-pemikiran dari para cendekiawan itu membuat pendidikan itu tidak sesederhana hanya seperti mengajarkan ABC seperti itu, tetapi ada payung hukumnya, ada manajemennya, ada institusinya, ada bagaimana kurikulumnya, ada metode-metodenya. Semuanya itu terbentuk dari pemikiran-pemikiran ini. Nah, ini dasar-dasarnya yang perlu kalian kaji, yang perlu kalian perdalam dalam filsafat pendidikan Islam, sehingga kalian bisa memahami pendidikan di masa lalu, di masa sekarang, dan bisa membuat atau memahami atau sekiranya bisa membuat bisa memiliki gagasan bagaimana pendidikan itu idealnya ke depannya bagaimana. Karena pendidikan itu sifatnya itu adalah dinamis, tidak statis. Jadi tidak bisa sistem yang diajarkan pada tahun 50 diterapkan di abad 20 ya. Jadi pada tahun 1950 misalnya diajarkan dengan cara seperti ini, dipakai dengan cara yang saat ini tidak bisa karena tentu saja perbedaan zaman, perbedaan budaya, perbedaan kondisi, semuanya itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, sehingga kalian perlu lihat dasarnya bagaimana membentuk sistem pendidikan yang baik dan ideal berdasarkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang cerdas-cerdas ini. Para cendekiawan muslim, orang-orang jenius, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diberikan anugerah bagi mereka sehingga karya-karyanya bisa kita kenal sampai saat ini. Jadi karena itulah kita mengkaji beliau atau mereka dengan lebih mendalam dari video-video kita di channel ini. Oke, jadi tanpa memperpanjang waktu lebih lama lagi, kita langsung ke intinya, ke siapa itu Ibnu Miskawayh. Oke, mari kita kenalan dulu dengan Ibnu Miskawayh. Oke, jadi Ibnu Miskawayh adalah bapak etika Islam ya, dikenal dengan bapak etika. Kenapa dikenal dengan bapak etika dalam Islam ya? Kenapa?
karena beliau satu-satunya pada masanya yang membahas terkait dengan filsafat akhlak. Bila kita mengkaji atau mempelajari Islam, tentunya Islam itu adalah sebuah ajaran yang berdasarkan tentang akhlak. Tapi kebanyakan para ulama mereka hanya mengkaji akhlak sebatas teoritis dan praktis, tapi belum mengkaji akhlak secara filosofis. Oleh karena itu, Ibnu Miskawayh sebagai pelopor daripada filsafat akhlak diberikan gelar Bapak Etika Islam. Jadi sebagai seorang yang calon pendidik ya, maka perlu kenal dengan beliau, apalagi kalau jurusannya bimbingan konseling ya, yang bertugas tentang pembinaan karakter, pembinaan akhlak siswa. Harus kenalan dengan Ibnu Miskawayh dengan lebih dalam, lebih seksama. Kenalan bagaimana cara beliau memahami karakter siswa, bagaimana cara beliau memberikan pandangannya tentang pendidikan ya. Oke, lanjut lagi. Kita kenal dengan beliau. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawayh ya. Nah, beliau ini nama gelar kunyahnya adalah Abu Ali. Nama aslinya adalah Ahmad, ayahnya Muhammad, nama kakeknya Yakub, nama kakeknya adalah Miskawayh. Biasanya memang pada zaman itu gelar untuk seorang cendekiawan muslim ya berdasarkan nama kakeknya ya, kakeknya ini gelar kehormatan keluarga Miskawayh. Jadi ini nama beliau. Beliau lahir di Ray ya. Nama negaranya adalah Iran. Jadi beliau lahir di sini, besar di sini, belajar di sini. Lalu beliau nanti pada saat masa hidupnya beliau hijrah ke Baghdad ya. Kalau Baghdad itu kita kenal sebagai ibu kota Irak ya, dari Iran pergi ke Irak. Itu beliau. Jadi beliau ini beruntung ya, Allah berikan keberuntungan kepada beliau berkumpul dengan orang-orang elit, kaum politik ya, sehingga beliau pun mendapatkan posisi yang lebih yang enak lah pada hidupnya. Beliau menjadi seorang pustakawan, beliau juga menjadi seorang abdi ya di istana. Kalau bahkan beliau sampai dapat gelar khazin. Kalau khazin itu gelar pustakawan. Jadi seorang pustakawan itu gelar yang terhormat ya. Jadi Ibnu Miskawayh juga terkenal dengan Abu Khazin. Jadi beliau mengabdi dengan Pangeran Buwayhi sebagai bendaharawan. Ya. Jadi mirip kayak Ibnu Khaldun, beliau juga pada masa remajanya, masa mudanya aktif dalam hal politik juga. Bukan khusus ke politik praktis seperti Ibnu Khaldun sih, lebih kepada masuk ke wilayah istana, ibaratkan kerja di istana sebagai bendaharawan, sebagai pustakawan kayak gitu. Tetapi pada masa akhir hidupnya beliau fokuskan kepada ilmu sama seperti Ibnu Khaldun. Jadi beliau pada akhir hayatnya lebih memfokuskan belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, seperti itu. Tidak hanya
membahas tentang filsafat akhlak. Beliau juga sebenarnya seorang ahli dalam kedokteran, dalam bahasa, dan juga dalam sastra. Banyak karya-karya yang sudah beliau ciptakan. Salah satu diantaranya ada Tahzibul Akhlak atau Kesempurnaan Akhlak. Beliau juga membuat buku atau kitab Tatibus Sa'adah tentang akhlak dan politik. Lalu salah satu kitab yang lainnya adalah Al-Syiar tentang tingkah laku kehidupan, dan Jawi dan Khirat, koleksi ungkapan bijak, syair-syair seperti itu. Jadi di buku-bukunya itu beliau karang lebih kurang ya selama hidup beliau itu 40 kitab, 40 buah karangan terkait semuanya itu ada menyangkut tentang akhlak. Oke, jadi terkait dengan Ibnu Miskawayh, kita akan berbicara tentang akhlak. Konsep pertama tentang akhlak yang perlu kalian pahami adalah apa yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Jadi Ibnu Miskawayh menyebutkan ada 3 faktor atau 3 daya kekuatan yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Daya yang pertama adalah daya berpikir. Daya yang kedua adalah daya keberanian. Dan daya yang ketiga adalah daya nafsu. Jadi ketiga ini yang menjadikan kita manusia, yang menjadikan kita melakukan sesuatu. Ketika kita mempunyai nafsu, tentu saja kita melakukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Misalnya ketika kita lapar, maka kita makan. Ketika kita tidak ada rasa lapar, maka tentu saja kita tidak makan, tidak bergerak untuk makan, ya kan? Keberanian, misalnya kita diamanahi sesuatu, ya, kita tidak akan berani mengambil amanah itu kalau kita takut. Nah, kalau kita berani, maka kita berani mengambilnya, kita ambil, ya, kita lakukan. Nah, kalau berpikir tadi, setiap apa yang kita lakukan, kalau kita sudah lakukan berpikir, maka kita berani untuk melakukannya, ya. Kalau kita berpikir ini misalnya ini baik atau buruk, kita tahu ya konsekuensinya, ya. Misalnya mau pergi ke mana, kita persiapkan dengan berpikir kayak gitu. Kalian mau pergi ke Banjarmasin, perlu naik sepeda motor, itu kalian lakukan setelah berpikir. Tidak mungkin tiba-tiba tubuh kalian gerak aja kayak gitu, nggak ada. Jadi semuanya itu dimulai dari berpikir, ada daya keberanian, ada hawa nafsu. Oke, ini konsep yang pertama yang perlu diketahui. Dan konsep yang berikutnya, Al-Miskawayh memiliki prinsip nazar al-awsat, di mana Al-Miskawayh memandang suatu persoalan itu melalui jalan tengah, yakni ketika ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Nah, Ibnu Miskawayh mengambil jalan tengahnya. Misalnya dalam filsafat kita mengenal paham rasio, ya, rasionalitas. Jadi paham rasionalisme, ada paham empiris, ada paham empirisme. Jadi ada rasio, ada empiris. Jadi yang mana yang terbaik? Kalau menurut Miskawayh diambil yang tengah-tengah. Rasio bagus, empiris bagus. Jadi dia gabungkan keduanya, ya, kayak gitu. Jadi itulah cara berpikirnya Ibnu Miskawayh. Nah, di sini kita coba lihat dari daya berpikir, apa turunan daripada prinsip nazar al-awsatnya Ibnu Miskawayh. Dalam berpikir, tentu saja otak kita mempunyai 2 titik ekstrim. Yang pertama adalah kebodohan atau as-safi, ya. As-safi, kebodohan. Lalu juga ada al-balah. Ada al-balah. Al-balah di sini adalah kedunguan.
Dimana titik tengah daripada kebodohan dan kedunguan adalah al-hikmah. Jadi kita dalam hidup ini ya, jangan jadi bodoh, jangan jadi orang yang dungu, atau maksudnya orang dungu di sini orang yang pintar tapi sombong dengan kepintarannya. Jadi pintar sombong memang wajar, tapi tidak bagus, tidak terpuji. Nah, orang bodoh dan mau tetap di kebodohannya juga salah. Jadi jangan bodoh, jangan sombong, tengah-tengah, pintar tetapi memiliki sifat yang terpuji, rendah hati, tetap kayak gitu. Jadi orang yang bijaksana ya kayak gitu. Selanjutnya ada daya keberanian. Titik ekstrim keberanian itu yang pertama adalah al-jubni itu adalah takut ya. Jadi dari sifat keberanian itu ada yang ekstrimnya takut, terlalu berani itu adalah at-tahawur ya. At-tahawur itu artinya nekat. Jadi antara nekat dengan berani, dengan takut itu sama-sama berbahaya. Nah, dan titik tengahnya adalah syaja'ah atau keberanian. Jadi misalnya dalam medan perang, di medan perang itu orang yang takut itu dia melarikan diri, dia tidak ikut perang. Nah ini perbuatan tercela ya kan. Kalau orang yang tahawur, dia ini ke medan perang berani, orangnya sangat berani. Akhirnya ke medan perang dia pakai baju biasa, cuma bawa golok satu kayak gitu. Nah itu yang tahawur, nekat ya. Sedangkan orang yang berani, dia adalah orang yang syaja'ah. Dia datang ke medan perang pakai baju rompi yang baju perang itu ya, baju zirah, baju bawa pedang, bawa naik kuda kayak gitu. Jadi ketika perang lebih kuat lagi kayak gitu. Jadi tidak nekat, tidak takut. Kalau hawa nafsu kita punya yang namanya asyarah ya. Asyarah di sini maknanya adalah mengumbar hawa nafsu, yakni mengikuti nafsu, mau rakus lah, tidak pernah merasa puas dengan nafsu. Jadi dalam hidup tuh mengikuti nafsu aja. Ekstrim selanjutnya ada yang khumud asyahwah. Ini ekstrimnya meniadakan atau sama sekali tidak mengikuti nafsu. Nah itu yang bahaya ya. Jadi misalnya di sini kayak dalam hal pernikahan, misalnya asyarah, jadi menikah tidak penting kata dia asal suka langsung main dengan perempuan dengan laki-laki bebas. Ibaratkan di sini seks bebas lah. Orang yang humut asyahwah, dia ini seperti seorang biarawan, seorang yang biksu yang tidak mau menikah sama sekali. Nah Islam itu ada di tengah-tengah ya. Jadi ifah, menjaga kesucian, tetap menjaga kesucian, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi naluri seorang manusia ya kan, yakni berpasang-pasangan. Nah tapi melalui jalan yang syar'i, jadi melalui menikah ya, melalui izin dari orang tuanya. Ini tidak sembarangan, tidak berisik atau tidak menutup diri sama sekali. Nah dari menikah, tetap menikah, tetap punya pasangan, tetapi dengan cara yang halal. Itu cara yang terpuji menurut Al-Miskawai. Dan ketika seseorang memiliki ketiga komponen ini, atau dalam kehidupan itu ketiga komponen ini hidup, maka muncul satu istilah, yakni al-adalah atau keadilan. Nah, jadi orang yang bijak, orang yang berani, dan orang yang menjaga kesuciannya, dia mampu berbuat adil. Itu konsep daripada akhlak. Jadi akhlak, kita tidak menjadi seorang yang merasa yang paling benar, tapi juga jangan menjadi orang yang paling bodoh kayak gitu. Kita harus mampu bijaksana, mampu berani kan, dengan jangan bersifat kayak gini nekat, jangan juga takut.
dan mampu menjaga diri dari perbuatan tercela, mengikuti nafsu atau meniadakan nafsu. Kita tetap mengikuti nafsu tapi dengan koridor-koridor yang ditentukan oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lanjut kepada konsep pemikiran Al-Miskawai terkait dengan pendidikan. Pandangannya ya. Bagaimana pandangan Al-Miskawai terhadap pendidikan. Jadi karena kita sama-sama mengetahui bahwa Ibnu Miskawai ini terkenal dengan akhlaknya, maka jelas pendidikan yang diutamakan oleh Al-Miskawai adalah pendidikan akhlak. Makanya beliau sebenarnya menekankan atau menghindari ya, sangat tidak menyarankan untuk melakukan suluk menyendiri, jadi menghindar dari masyarakat, karena beliau beranggapan bahwa Islam itu adalah koneksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ketika kita menghindari manusia, kita menyendiri, bersembunyi di suatu tempat, maka itu sebenarnya kita sudah menghilangkan nilai-nilai manusia kita. Nah, karena itu sebenarnya dalam Islam menekankan akhlak agar nih satu orang nih punya akhlak nih. Nah, semua orang nih punya akhlak. Mereka akan menjadikan berkah dalam tempat itu. Nah, jadi misalnya cuma satu orang yang punya akhlak, lalu dia berdakwah, mengajak orang-orang ini, ibaratkan lampu ini menjadi seperti ini. Nah, semuanya menyala. Nah, dan ketika semuanya menyala, maka seperti halnya kampung Madinah, dikatakan kota Yathrib menjadi Madinah, dari suatu kampung atau negara atau kota yang bercahaya ya, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya terang karena di dalamnya penuh orang yang memiliki akhlakul karimah. Jadi di situ tujuan dari pendidikan adalah membentuk suatu masyarakat yang mana individu-individu di dalamnya memiliki akhlak yang mulia. Nah, perlu kita sama-sama ketahui, anak kecil baru lahir, dia bisa dikatakan belum memiliki yang namanya akhlak terpuji lagi. Jadi peserta didik ini kita katakan ya, perlu seorang yang dewasa yang mempunyai akhlak yang bagus, yang mulia, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh yang dilihat oleh anak ini. Jadi dia akan mengcopy atau mempelajari akhlak terpuji dari sang guru atau orang tuanya. Jadi ada transfer ilmu dari sini. Jadi keteladanan itu suatu poin yang sangat penting dalam hal pendidikan di sini. Jadi orang dewasa membangkitkan atau mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak kecil sehingga mereka kedepannya melakukan hal-hal yang baik. Di dalam metode pendidikannya, Ibnu Miskawai menganjurkan penggunaan pujian dan tidak ada sih hukumannya, cuma penjelasan. Jadi maksud penjelasan di sini adalah anak itu diminta agar mampu menguraikan suatu manfaat dari suatu hal. Misalnya makanan. Kenapa kita harus makan dengan tangan kanan? Kenapa tidak makan dengan tangan kiri? Kenapa kita harus minum dengan sambil duduk ya, tidak boleh sambil berdiri? Misalnya juga kita kenapa harus masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri? Semuanya itu diminta anak itu menelaah sendiri alasannya kenapa, sehingga mereka tahu fadilah keutamaan. Dan kalau sudah tahu fadilah dan keutamaannya, maka mereka akan bersemangat untuk melakukannya, dan di kemudian hari tanpa diminta pun mereka akan melakukannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan satu kegiatan yang baik, kita puji. Ketika mereka melakukan satu hal yang buruk, kita jelaskan hal itu buruk
dan kenapa harus ditinggalkan. Jadi otak anak itu terasah ya untuk melihat yang baik dan buruk. Jadi mereka tidak mendapat hukuman, tidak mendapat apa namanya. Di situ mereka diminta untuk berpikir, mereka sendiri mencari jawabannya, sehingga anak ini bisa kedepannya menjadi pribadi yang dewasa tadi. Nah, jadi anak kecil yang apa namanya, yang dulunya masih kecil kayak gini, karena melalui proses pendidikan akan mampu menjadi seorang pria atau wanita yang memiliki akhlak terpuji. Semakin banyak pria wanita yang memiliki akhlak yang terpuji, maka semakin bagus dalam suatu masyarakat itu. Nah, seperti itu konsep yang diinginkan di dalam pendidikan uh, oleh Ibnu Miskawai. Jadi sehingga dalam pendidikan itu sebenarnya tidak apa namanya, fokusnya itu bukan ke penguasaan materi, tetapi bagaimana mereka mengkonstruksi pemahaman dalam suatu hal. Jadi ketika memahami sesuatu itu, anak itu tidak langsung apa namanya dijelaskan kenapa matahari itu seperti itu, jelaskan langsung selesai. Tidak, diminta anak itu untuk menggali sendiri dulu, mencari jawabannya, mengobservasi, mengevaluasi sehingga mereka dapat jawabannya, lalu sebagai guru memberikan pujian atau penjelasan kalau salah. Nah, seperti itu cara pendidikan yang disarankan oleh Ibnu Miskawai. Diharapkan ya para generasi muslim masa depan yang dididik dengan akhlak ini akan mampu menjadikan suatu tempat, suatu wilayah itu menjadi tempat yang penuh berkah, penuh rahmat. Kenapa? Karena dengan otak yang cerdas, dengan akhlak yang baik, maka tentu saja berkah dari Allah akan turun. Pastinya teknologi akan maju. Di samping teknologi yang maju, penggunanya pun juga orang-orang yang baik. Misalnya teknologinya maju, tetapi penggunanya adalah orang gila, tentu saja misalnya akan sangat berbahaya ya. Punya supercar, punya Ferrari, tapi yang memakai ini orang gila, pasti nabrak-nabrak ya. Misalnya punya supercar yang memakai ini adalah Michael Schumacher ya, juara balapan, tentu saja bisa membawa mobil itu secepat-cepatnya. Nah, seperti itu keinginannya, punya otak yang cerdas, tetapi juga punya akhlak yang mulia. Oke, itu aja sih sebenarnya konsep pendidikan yang bisa kita gali dari Miskawai yang bisa di-sharing di video ini. Kalau misalnya masih ada yang lain, bisa sharing ya di kolom komen di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.